Oke, sambil nunggu yang lain gabung, mungkin ada beberapa yang baru install dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi hari ini kita tetap semangat. Ya, untuk pembahasan selanjutnya pada pagi hari ini kita akan mencoba mengulas atau membahas tentang model data relasional, karena sistem basis data itu harus mempunyai data yang terrelasi, artinya data tersebut mempunyai hubungan. Nah, sedikit banyak kemarin juga sudah kita bahas model relasional itu apa. Cuman ini data relasional itu apa? Cuman ini nanti modelnya. Jadi biar kita ngerti, oh model relasional itu seperti apa. Model data relasional. Jadi ketika kita berbicara masalah model, ya, model itu berarti kan kita mempunyai satu konsep, kita mempunyai satu kayak semacam gambar modelnya, kayak semacam visualnya, kayak semacam visual. Nah, oke, yang pertama konsep relasional model atau model konsep relasi. Pertama kali itu dicetuskan oleh Dr. I.F. Scott di IBM pada tahun 1970, di mana model relasi ini ditulis dalam paper beliau yang berjudul A Relational Model for Large Shared Database, dan pada Juni 1970. Nah, relational data model itu mempresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi atau relation. Jadi mempresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi. Nah, mempresentasikan itu apa? Mempresentasikan itu berarti menjelaskan data, ya, yang ada di dalam database, di mana di situ di dalam database itu terdapat beberapa kumpulan dari relasi-relasi. Jadi ketika kita membicarakan masalah database, ya, kalau kita lihat dari pengertiannya database, ya, database itu berarti kan dia tempat untuk penyimpanan data, di mana di dalam database itu terdapat beberapa isinya, ya. Misalkan satu database ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 misalkan. Nah, 6 ini yang dengan kumpulan dari relasi atau relasi. Nah, kumpulan dari relasi itu dipresentasikan dengan menggunakan relational data model. Biar apa? Biar nanti si user itu bisa mengetahui atau bisa membaca, oh ternyata di dalamnya database itu ada beberapa data yang dimana data tersebut saling berhubungan.
Nah, mengapa mau model relasi? Yang pertama, mempunyai piranti komunikasi yang baik antara user dan desainer. Kenapa kok dikatakan mempunyai piranti komunikasi yang baik antara user dan desainer? Karena kalau lihat dari model, ya, itu otomatis orang itu bisa tahu, oh ternyata ini nyambung sama ini. Ya. Contoh sederhananya aja lah. Ketika kita melihat visual gambar, ya, itu kan kita lebih cepat paham daripada kita mendengarkan cerita. Misalkan nih, saya punya satu cerita dari awal sampai dengan terakhir. Nah, di situ ada 3 paragraf berbentuk cerita. Nah, ketika kita membaca, itu kan ada yang model membaca itu sekali sudah paham, ada yang model membaca 2 kali baru paham, ada juga yang model membaca itu 3 kali baru paham. Nah, itu kalau model narasi atau model cerita. Tapi kalau kita model visual, gambar, otomatis kita sudah tahu. Nah, itu artinya mempunyai piranti komunikasi yang baik. Dan karena kita nanti modelnya adalah model gambar atau model desain. Nah, model relasional mendefinisikan salah satu kriteria. Model relasional mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data. Nah, ini. Jadi model relasional itu mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting, yaitu relasi bentuk normal. Relasi bentuk normal. Struktur data yang direpresentasikan oleh relasi dapat segera dikonversi dan diimplementasikan ke RDBMS, rancangan database management system. Jadi kita punya model, ya, terus di mana struktur data yang ada di situ nanti bisa langsung diimplementasikan ke RDBMS itu apa? Relation Database Management System. Nah, struktur datanya bagaimana? Nah, di dalam model itu struktur datanya sudah ada semua. Oh, ini struktur data A, struktur data B, struktur data C, struktur data D. Ada semua. Nah, terus kemudian apa yang disebut dengan relasi? Apa yang disebut dengan relasi? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita, bahwa kita sering sering mendengar relasi dan relasi. Nah, apa yang disebut dengan relasi? Oke, relasi itu pertama kali didefinisikan menggunakan teori himpunan. Tahu ya teori himpunan? Teori himpunan ini melumpuknya dari siji terus kemudian dibagi-bagi himpunan. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3 dan lain seperti itu. Nah, cara termudah untuk mendefinisikan sebuah relasi adalah sebagai sebuah tabel. Nah, makanya kan kalau di dalam database atau di dalam sistem basis data itu ada istilah yang namanya tabel. Tabel itu kalau di dalam model itu bisa disebut dengan entitas. Nah, ini nanti kita harus bisa membedakan. Istilah di dalam database itu namanya tabel, tapi kalau di dalam model itu namanya entitas. Sama saja, cuma beda istilah. Di mana data-datanya itu disimpan dalam baris tabel. Nanti kita ada pembahasannya baris tabel. Contohnya seperti ini. Ini kalau di dalam database ini namanya tabel. Ya. Ini namanya tabel. Ini tabel.
Cuman kalau di dalam model data ini tidak bisa disebut tabel, ya. Karena istilahnya kalau di dalam model di dalam model data ini namanya adalah entitas. Ini entitas version, ini entitas group. Jadi ada dua entitas. Nah, saya kira untuk pembuatan seperti ini kita sudah pernah tahu ya, atau bahkan di mata kuliah pemrograman basis data itu sudah disampaikan bagaimana cara kita membuat tabel, ya, terus kemudian langkah-langkah apa yang pertama kali harus kita lakukan. Ya, ini contohnya. Nah, yang dimaksud relasi, ya, yang dimaksud relasi itu adalah secara umumnya relasi bukan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada tabel 1 dan ada tabel 2. Ini perlu diperhatikan karena ini merupakan fondasi awal ketika kita mau belajar tentang sistem basis data. Ya. Nah, ini ada tabel 1, ada tabel 2. Bagaimana Pak caranya kalau tabel itu dikatakan ini adalah relasi? Nah, di sini ada yang namanya salah satu bentuknya itu di sini ada yang namanya person ID. Di tabel 1 ada person ID, di tabel 2 juga ada person ID. Nah, karena dua tabel ini mempunyai mempunyai atribut yang sama, ini namanya atribut yang sama. Nah, atribut yang samalah ini nanti akan dijadikan tali. Artinya ini nanti bisa ditarik ke tabel yang kedua. Jadi person ID yang ada di tabel person itu nanti bisa ditarik ke person ID yang ada di tabel 2. Apakah harus ID yang boleh dibuat boleh dibuat relasi, ya. Nah, misalkan ada sebuah pertanyaan seperti itu, alangkah baiknya kalau yang dibuat relasi itu adalah ID-nya. Kenapa seperti itu? Karena ID itu pasti nanti akan berbeda. Misalkan ini ada NIK, nomor hidup karyawan, ada NPM. Kalau kita buat name, misalkan name ini misalkan saya relasi dengan name, ya. Nah, nama itu kan bisa sama. Nah, jadi kalau di dalam data itu nama itu bisa sama. Contohnya ini, di sini ada Joe, di 1, 2, 3 di data 4 juga ada Joe. Nah, ini dua nama yang sama, tapi dia memiliki person ID yang berbeda. Jadi nama boleh sama, tapi ID tidak mungkin sama. Makanya kan yang dibuat untuk merelasi atau menyambungkan tabel 1 dengan tabel yang lain itu adalah ID. Nah, ini contohnya. Nah, terus selanjutnya ada struktur logik. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di kolom chatting itu ya. Di situ ada kolom chattingnya ya. Nanti bisa di. Oke, yang saya lanjutkan ya untuk struktur logiknya. Atau kalau mau bertanya silakan nanti dihidupkan speakernya, langsung tanya aja, tidak apa-apa. Kalau ada yang belum paham. Oke, bisa dilanjut.
Saya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya struktur logik. Ya. Ada yang namanya struktur logik. Representasi logik berarti bahwa sebuah relasi itu harus yang pertama tidak terdapat duplikasi baris. Tidak terdapat duplikasi baris itu artinya tidak ada baris yang sama, tidak ada data yang sama. Makanya kan kalau kita input data, ya, yang baik itu adalah ketika kita input data yang sama itu tidak bisa masuk. Ya. Berarti harus ada warningnya, harus ada peringatannya bahwa di situ sudah ada data yang akan diinput. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah si user atau si pengguna itu untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah pernah diinput. Ya. Nah, kalau misalkan alamat sama, nama sama, tanggal lahir sama, tapi kok bisa masuk? Kita lihat dulu struktur datanya, ya. Apakah di situ ID-nya berbeda atau sama? Kalau ID sama bisa masuk, berarti sistem daripada basis data itu belum sempurna, ya. Belum sempurna. Nah, itu, ya, logikanya nanti seperti itu, struktur logiknya atau istilahnya pemahaman secara konsep kita yang pertama itu. Jadi aku nggawe database, aku nggawe sistem data. Piye carane, ya, agar data yang sama itu tidak bisa masuk. Ya, itu logika pertamanya. Terus kemudian yang kedua, urutan baris tidak diperhatikan. Urutan baris tidak diperhatikan itu artinya secara otomatis nanti data itu sudah mengurutkan sendiri. Jadi kita tinggal input aja, ya. Tinggal input, ya. Itu tidak usah diperhatikan. Iki mengko datanya iki nomor piro, ya. Atau nanti diiling-iling, kamu kemarin input data si A itu input data yang keberapa, nah itu tidak perlu, ya. Karena secara otomatis sistem daripada basis data itu sudah ngerelot, ya. Artinya sudah nguruti secara otomatis. Yang ketiga, setiap kolom dalam suatu relasi, ingat ya, sebuah kolom itu berarti yang apa? Nah, kolom itu berarti yang apa? Kolom itu yang vertikal atau yang horizontal? Yang tahu langsung aja dijawab, speakernya dihidupin. Kolom itu yang apa? Masih ingat? Kolom itu yang apa? Kalau di dalam struktur basis data, nah, kolom itu adalah yang dari vertikal, ya. Jadi yang dari ini dari atas nih kolom. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu berarti kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kalau kamu buka tabel, ya, ini saya contohkan. Nah ini kan misalkan ini tabel Word, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, ya, ini kolom. Nah kalau yang di bawah dari kiri ke kanan ini namanya record, ya. Data itu nanti masuknya ke record, bukan ke kolom. Kalau kolom itu fungsinya untuk membuat atribut, ya. Tapi kalau record ini nanti untuk menyimpan data. Jadi data itu masuknya nanti ke record. Gitu. Oke ya, jelas ya. Dari sini
Jelas? Oke, bisa diterima ya. Itu kalau ada pertanyaan sekali lagi, itu kan tombol speaker itu nanti diaktifkan, terus kemudian Anda tanya aja, tidak apa-apa. Langsung Anda tanya aja, tidak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung atau yang belum jelas. Oke, sambil saya nunggu question dari teman-teman, saya lanjutkan. Nah, setiap kolom dalam suatu relasi itu mempunyai sebuah nama yang unik. Setiap suatu relasi itu mempunyai nama yang unik. Nama yang unik itu artinya ini unik. Ya. Person ID ini unik. Ya, makanya kan untuk yang unik ini fungsinya adalah nanti untuk menarik garis relasi. Person ID. Jadi setiap kolom dalam suatu relasi itu mempunyai sebuah nama yang relasi itu apa sih Pak? Relasi itu yang ini. Ya, ini namanya relasi. Tabel 1, tabel 2 ini relasi. Nah, terus kemudian apa keuntungan dari basis data relasional ya, atau model relasi dari basis data? Yang pertama bentuknya sederhana. Ya. Terus kemudian mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Nanti ada contohnya. Nah, ini istilah-istilah dalam basis data relasi yang perlu kita yang perlu kita ingat. Ya. Di sini ada beberapa namanya. Nah, ini ada yang namanya relasi. Relasi itu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kayak contoh tabel tadi ya. Tabel tadi kan ada beberapa kolom dan ada beberapa baris. Terus yang kedua ada yang namanya atribut. Atribut itu adalah kolom pada sebuah relasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kolom itu fungsinya adalah untuk membuat atribut. Nah, ada yang namanya tapel. Ya, tapel itu baris pada sebuah relasi. Ya, tapel itu baris pada sebuah relasi atau disebut dengan rekod. Tapel itu sama dengan rekod. Cuman beda istilah. Kalau tapel itu istilahnya adalah di dalam model basis data, tapi kalau rekod itu istilah di dalam data. Nah, kita harus tahu relasi kalau di dalam database itu namanya tabel, tapi kalau di dalam model data itu namanya relasi. Ya. Atribut itu kalau di dalam model data itu namanya atribut, tapi kalau di dalam database namanya adalah field. Ya. Field, FIELD tulisannya ya. Field. Pilpres. Terus ada yang namanya domain. Domain itu kumpulan nilai valid untuk satu atau lebih atribut. Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Ada yang namanya derajat atau degree. Jumlah atribut dalam sebuah relasi. Ada yang namanya cardinality, jumlah tapel dalam sebuah relasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya, ini contoh ya. Contoh dari
tabel atau relasi. Kelihatan ya untuk materinya ya. Untuk materi kelihatan ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat modelnya. Ya, model seperti ini. Ya kan? Oke, diamati. Jadi itu adalah contoh yang ini ya. Jadi model dalam basis data relation. Jadi istilah-istilahnya ini ya. Nah, yang pertama ini namanya relasi. Relasi itu, nah ini namanya relasi. Ya, sesuai dengan pengertiannya tadi, relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Nah ini relasi, ini namanya relasi. MT kuliah ini relasi yang terdiri dari beberapa kolom dan baris. Ini kolom 1, 2, 3. Barisnya apa? Ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini baris. Ya. Ini kolom, ini baris. Nah, ini mata kuliah ini merupakan bentuk relasi. Kalau di dalam database ini namanya tabel. Itu yang membedakan. Hanya cuman beda istilah saja. Ya. Terus kemudian atribut. Atribut itu adalah kolom pada sebuah relasi. Atribut ini. Kode KDMK, nama MK sama SKS. Ini namanya atribut. Kalau di dalam database namanya field. Ya, kalau di dalam database namanya field. Ini atribut. Nah, kalau di dalam model itu namanya adalah atribut. Nah, ini perlu kita pahami dan ini juga perlu kita ingat bahwa nantinya untuk kedepannya, kalau kita ketemu dengan sistem basis data model apapun, kita ketemu dengan sistem basis data yang menggunakan tools apapun itu, pasti kita tidak jauh dari ini. Dan pasti juga kita ketemu dengan. Nah, dari sini bisa kita buat satu kesimpulan bahwa dari materi ini nanti kita akan tahu bagaimana model dan bagaimana cara membuat model dari basis data. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang namanya baris, ya. Ini namanya relasi. Satu ini relasi. Domain, ya. Terus ini namanya derajat. Nah, ini perbedaan aja. Kalau di dalam ER model yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada entity relation model, ada yang namanya entity, ada entity instance, ada atribut, ada identity. Ya, entity, ya kalau di dalam database tadi tabel, kalau tradisional model record atau file, entity atau tuple, ya ini raw. Kalau ini record tadi ya. Terus kemudian ada atribut, kalau di dalam model atribut, ya, database kolom, kalau di dalam tradisional programmer namanya field. Identifier K sama. Ya, ini perbedaan istilah aja. Ya. Nanti bisa Anda pelajari lagi untuk yang. Terus kemudian ini istilah dalam relational K. K itu apa? K itu kepanjangan dari keyword. Keyword itu istilahnya apa? Kunci. Ya, keyword itu kunci. Jadi kalau kita ada apa namanya untuk merelasi tabel, ya merelasi tabel satu dengan tabel yang lain, itu kita perlu key.
istilahnya kita perlu kata kunci gitu. Contohnya misalkan saya pengen mengumpulkan seluruh mahasiswa Stekom, ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk saya memberikan satu informasi. Nah, satu informasi saya berikan ke seluruh mahasiswa Stekom, ya, tapi saya ingin mengumpulkan. Nah, otomatis yang saya ambil itu adalah perwakilan. K-nya, perwakilan itu. Jadi perwakilan itu saya ambil. Ini logikanya aja. Perwakilan ini nanti saya pegang. Dan perwakilan ini fungsinya untuk apa? Perwakilan ini adalah fungsinya untuk menghubungkan saya dengan mahasiswa. Nah, itu logika key-nya aja. Jadi kalau Anda logika itu sederhananya seperti itu. Jadi ketika saya ingin memberikan satu informasi kepada seluruh mahasiswa Stekom, saya hanya mengambil perwakilan saja. Perwakilan saya ambil satu. Nah, dari perwakilan inilah fungsi saya adalah untuk apa istilahnya, untuk memberikan satu relasi saya kepada mahasiswa Stekom. Dan perwakilan dari mahasiswa ini kemudian menjadi kunci buat saya bahwa apakah nanti informasi yang saya berikan itu bisa tersebar ke mahasiswa Stekom atau itu istilahnya logika sederhana aja. Ya, logika sederhana kita untuk menggambarkan relasional G itu yang bagaimana. Nah, makanya di sini ada beberapa pengertian atau istilah-istilah yang ada di dalam relasional G. Ada yang namanya super K, ada kandidat K, ada primary K, ada alternate K, ada forex K. Super K itu apa? Satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tupel. Kandidat K, atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary K, kandidat K yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara. Nah, ini istilah-istilahnya. Langsung aja kita lihat prakteknya. Seperti ini. Ini ada yang namanya primary K, ya, primary K. Terus kemudian ini ada yang namanya alternatif K. Dua ini nanti bisa termasuk dalam kandidat K. Jadi artinya dua ini bisa termasuk dalam kandidat K. Nah, primary K ini adalah kunci utama. Artinya ini nanti yang akan menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Ini. Kenapa kok NPM ini dijadikan sebagai primary K? Karena NPM itu nanti menjadi pusat informasi dari data. Jadi pusat informasi dari data mahasiswa. Mahasiswa ini namanya relasi atau tabel atau entitas. Jadi ketika saya ketik 102.00123, otomatis data yang muncul adalah data ini sesuai dengan isian data. Nah, makanya di sini ini namanya primary. Ya, paham ya? Oke, ya, jelas ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak usah isin-isin. Ya, langsung aja ditanyakan. Bisa ditekan itu untuk speakernya. Belum ya? Oke, ada pertanyaan nggak ini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Dijawab aja.
Oke, kalau udah ada saya lanjutkan dulu. Contohnya ini. Yang namanya sistem basis data itu ya seperti ini, ya. Ini bentuknya kotak seperti ini. Yang saya kira ini bukan sesuatu hal yang langka, artinya kita sudah pernah ketemu dengan semacam ini. Ini ada super key-nya itu SSN ini, ya. SSN ini nanti dia bisa menampilkan SSN, LNAME, ya, FNAME, date, FNAME sama sex. Ini kandidat key-nya bisa SSN, bisa SNN. Ya, jadi ini primary key-nya, ini adalah alternatif key. Ya, alternatif key itu apa? Apa namanya? Key yang jadi alternatif. Jadi ketika kita misalkan tidak hafal dengan nomor ini, bisa kita langsung ketik namanya saja. Ketik nama nanti akan muncul. Nah, cuman kelemahannya kalau kita ketik nama, ya, yang misalkan kita ketik nama Ahmad ini, otomatis nanti kalau datanya di dalamnya itu ada nama Ahmad, ya muncul KB. Ya, jadi muncul semua, tinggal nanti dicocokkan. Nah, beda lagi kalau ini menjadi primary key atau SSN, ya, primary key. Kalau kita misalkan ketik nomor ini, ya otomatis yang muncul adalah ini, yang lain tidak akan muncul meskipun di situ ada 4 nama Ahmad atau 5 nama Ahmad sekaligus, tidak mungkin muncul, ya. Karena ini menjadi sebuah primary key. Nah, terus ada yang namanya relation integrity rule, ada null, ada entity integrity, ada inferential integrity. Nah, bahasa pada basis data relasional, ya, itu mengambil informasi terbagi menjadi 2. Jadi bahasanya yang digunakan adalah bahasa query. Yang pertama bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Yang kedua ada bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan atau user friendly. Nah, jadi ada 2 model bahasa pada basis data relasional, bisa menggunakan bahasa query yang formal, dan ada juga yang menggunakan bahasa query yang komersial, artinya bahasa query yang dirancang sendiri biar si user itu mudah memahami. Nah, ini bahasa formal, ada bahasa aljabar relasional, ada bahasa kalkulus relasional. Nah, karena ini sesuai dengan pengertiannya, ya, menggunakan simbol-simbol matematis. Aljabar relasional, ya, 2 tadi, ya, aljabar relasional sama kalkulus relasional, kumpulan operasi yang digunakan untuk memanipulasi seluruh relasi dengan teori hubungan dan hubungan Jungian. Nah, khusus untuk relasi basis data ada yang model select, project, join, dan division. Nah, ini adalah bahasa-bahasa kalkulus relasional, ada kalkulus rasional tuple, ada kalkulus rasional domain. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada bahasa komersial, artinya bahasa yang sudah dirancang oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan atau user. Contohnya ada Quell, ya, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Ada QBI berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Nah, SQL. Nah, ini yang sering kita buat, kita menggunakan bahasa SQL. Berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. SQL itu kepanjangan dari Structured Query Language. Structured Query Language. Contoh-contoh basis data relasional, artinya ini toolsnya, ya. Ada DB2 itu dari IBM, ada Oracle dari Oracle, ada Sybase dari PowerSoft, ada Informix dari Informix,
Yang paling mudah kita pelajari itu adalah Microsoft Access dari Microsoft. Kenapa kok Microsoft Access itu paling mudah kita pelajari? Karena Microsoft Access itu yang pertama dia sudah masuk ke dalam kategori Microsoft Office dan pasti semua komputer, semua laptop yang Anda punya itu sudah ada secara otomatis ketika kita install Microsoft Access. Ya. Terus kemudian Microsoft Access lah itu nanti yang akan kita gunakan untuk praktek sistem basis data. Untuk praktek sistem basis data. Nah, makanya kan semua laptopnya dipersiapkan ya. Mungkin nanti setelah UTS kita proyeknya adalah praktek, artinya mempraktekkan teori-teori yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan hari ini ya. Makanya kan untuk istilah-istilah tadi yang ada di database relasional itu diingat, difahami ya istilah-istilahnya. Yang belum begitu paham kita itu silakan nanti ditanyakan, karena nanti di dalam prakteknya itu ada istilah-istilah tersebut ya, artinya ada istilah-istilah seperti itu. Oke ya. Coba kita lanjutkan. Jadi ini contoh-contoh basis data relasional ya. Jadi kita nanti fokusnya ke Microsoft Access aja dulu untuk pembuatan toolsnya ataupun untuk penggunaan relation database-nya ya. Jadi seperti itu untuk contoh-contohnya ya tentang relasi database. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita, silakan saya tunggu. Monggo silakan. Oke, any question untuk my class today? Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini sedikit latihan, bukan tugas tapi latihan ya, untuk mengisi time kita, ya, untuk mengisi waktu kita. Jadi untuk mengisi waktu kita ya, saya minta Anda membuat satu model data relasi ya. Tidak perlu yang susah-susah, artinya apa yang bisa kamu tangkap dari materi kita hari ini itu coba kita buat atau kita implementasikan ke dalam latihan. Paham ya? Paham enggak? Jadi latihannya adalah kita membuat sebuah ini ya,
ada relasi, ada atribut, ada tuple, ada domain, ada derajat degree. Ya, sesuai dengan keterangan saya tadi, silakan Anda buat, terus kemudian Anda kasih keterangan untuk basis data relasinya. Oke ya. Nah, saya kira itu untuk untuk materi kita hari ini. Ya, untuk materi kita hari ini, silakan nanti latihannya itu dikerjakan, ya. Latihannya dikerjakan, terus kemudian latihan tidak usah dikirim, artinya latihan itu untuk arsip kita sendiri. Terus kemudian untuk minggu depan saya mau lihat untuk latihannya. Jadi untuk proyekmu itu nanti saya mau lihat, tidak usah dikirim, tapi untuk minggu depan saya pengen lihat untuk proyeknya. Oke gitu ya. Alright. Oke, jangan lupa masuk ke siakat masing-masing. Absensi kehadiran tetap lewat siakat. Ya, absensi kehadiran tetap lewat siakat. Oke, habis ini silakan nanti absen ke siakat, saya tunggu di siakat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.